Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi manajemen keuangan 2. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelanjaan reorganisasi. Nah, untuk pengertian dari reorganisasi itu sendiri, di sini reorganisasi itu adalah merupakan perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Nah, ini secara umum. Kemudian pengertian reorganisasi itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Yang pertama secara yuridis, reorganisasi ini memiliki pengertian bahwa reorganisasi yuridis itu adalah perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan. Nah, yuridis ya, berarti kaitannya dengan hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. Jadi misal perusahaan itu dari yang awalnya perseorangan ingin berubah menjadi PT atau perseroan terbatas. Kemudian reorganisasi intern. Nah, ini pengertiannya adalah perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi intern dari suatu perusahaan atau badan usaha. Jadi ini lebih ke struktur organisasi ya, jadi lebih ke para manajernya, direkturnya. Jadi manajemen secara personal itu siapa aja yang menempati, atau mungkin ada perampingan struktur organisasi yang awalnya nggak ada divisi A, divisi B misal dibuang, atau malah sebaliknya ya, ada pengembangan divisi misalnya seperti itu. Kemudian reorganisasi finansial. Nah, kalau finansial di sini yang berubah adalah perubahan secara menyeluruh kaitannya dengan struktur modalnya. Nah, biasanya kalau terjadi reorganisasi finansial itu yang terpaksa harus dijalankan karena perusahaan sudah dalam keadaan yang insolvable, yang artinya sudah mau gulung tikar ya, sudah mau pailit, di mana perusahaan itu dianggap sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian untuk perbedaan dari reorganisasi dengan recapitalization dan debt readjustment yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi sebelum UTS kalian mengenal ada pengertian recapitalization dan debt readjustment. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan reorganisasi, cuman kalau reorganisasi itu secara menyeluruh perubahan terhadap struktur modalnya tadi, dan biasanya karena terpaksa ya. Jadi ini yang pertama, organisasi itu menyeluruh lebih drastis daripada yang recapitalization dan debt readjustment gitu. Kemudian yang kedua, inisiatif mengadakan recapitalization dan debt readjustment pada umumnya timbul dari manajemen sendiri. Sedangkan pada reorganisasi biasanya itu terpaksa oleh kreditur yang merasa terancam tagihannya. Jadi kalau reorganisasi ini biasanya memang perusahaan itu sudah mentok ya secara keuangan, dia sudah mau gulung tikar, sudah mau pailit, di mana di sana memberikan kecemasan bagi para pihak kreditur di sini yang memberikan hutang ya, pinjaman ke perusahaan tersebut. Nanti kalau ini tidak direorganisasi, apakah perusahaan akan semakin parah, nanti jadi tambah gak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah perbedaan ya untuk reorganisasi dengan recapitalization dan debt readjustment. Kemudian untuk sebab yang diadakannya reorganisasi itu bisa berbagai alasan. Yang menjadi utama penyebabnya itu yang jelas adalah munculnya kerugian yang besar yang diderita oleh perusahaan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang menjadi penyebab ini bisa dibedakan antara sebab finansial dan non finansial. Nah, untuk sebab yang secara finansial, yang pertama bisa disebabkan karena adanya utang yang terlalu besar. Kemudian current liabilities yang terlalu besar. Current liabilities ini juga utang ya, maksudnya current ini berarti lancar, hutang lancar yang lebih besar di atas current asetnya, aset lancar. Jadi hutang lancar ini berarti hutang-hutang jangka pendek ya. Kemudian aset current aset ini berarti aset lancar, kas,
piutang gitu. Nah, ini tidak mampu untuk melunasi current liabilities-nya ketika current liabilities-nya itu terlalu besar. Kemudian lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya bad debt. Jadi kalau di kasnya itu piutangnya banyak dan piutangnya ini terjadi keterlambatan ya dalam pembayaran, ini akan mengakibatkan adanya ini yang kedua tadi, current liabilities-nya jadi terlalu besar atau tidak mampu dibayar ketika kita nggak punya uang untuk melunasinya dari current asset yang dimiliki. Kemudian kesalahan dalam dividen policy, kebijakan dividen. Jadi bisa jadi ketika menetapkan jumlah besaran dividen itu tidak mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan itu, atau harusnya tidak perlu membagikan dividen, atau sebaiknya dividen itu dikurangi karena mengingat ke posisi keuangan dari perusahaan mungkin sedang sulit atau seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi penjualan. Nah, itu bisa dilakukan adanya kebijakan dividen yang lebih baik ya, mengingat pertimbangan-pertimbangan tadi. Tidak cukupnya dana penyusutan. Nah, biasanya penyusutan ya, depresiasi ini kan tidak dikeluarkan saat itu juga. Biasanya itu masih disimpan. Nah, dana penyusutan itu yang disimpan sekarang biasanya bisa digunakan untuk menghandle kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang misal kekurangan kas tadi ya, kekurangan kas. Nah, itu bisa diambilkan dari dana penyusutan yang disimpan sekarang yang belum dikeluarkan. Nah, tapi di sini misal tidak cukup, itu juga akan mengakibatkan permasalahan. Kemudian yang kedua, sebab yang menyangkut non finansial. Yang pertama, adanya kesalahan para pendiri. Nah, ini berarti ownernya ya, bisa dari CEO-nya yang kebetulan mungkin ownernya sendiri, foundernya. Ini mungkin terjadi kesalahan dalam pengelolaan, atau terjadi mungkin kesalahan dalam mengambil kebijakan seperti itu. Kemudian kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. Nah, ini struktur organisasi bisa jadi kebanyakan divisi atau departemen, atau mungkin pemilihan dari personal ya, orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis, manajemen puncak. Nah, itu kurang tepat ya untuk menduduki posisi tersebut seperti itu. Kemudian kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. Nah, ini tadi ya, ada juga kesalahan para pendiri dalam memilih manajernya, direkturnya, CEO-nya. Nah, ternyata tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin perusahaan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, adanya managerial incompetence. Nah, ini juga sama ya, tidak kompeten. Jadi tidak memiliki kemampuan yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut secara manajerial. Kemudian yang lain selain dari sebab internal ya, jadi ini tadi sebab finansial, non finansial ini lebih ke internal. Selain dari internal, itu terdapat juga sebab yang secara eksternal yang bisa mengakibatkan perusahaan itu juga mengalami kegagalan atau bangkrut. Yang pertama, memang dari faktor eksternal itu adanya persaingan yang hebat ya. Jadi kalau banyak pesaing, kemudian pesaingnya ternyata lebih inovatif, lebih kreatif, modalnya lebih besar, pangsa pasarnya mungkin lebih menjangkau dari yang perusahaannya dimiliki saat ini. Nah, secara posisi mungkin ini akan mengakibatkan terancamnya perusahaan ketika perusahaan tersebut tidak mampu untuk bersaing seperti itu, tidak memiliki keunggulan bersaing. Yang selanjutnya, berkurangnya permintaan produk. Nah, mungkin bisa jadi ketika produk yang dihasilkan perusahaan itu tidak berkualitas, atau mungkin kalah bersaing karena tadi ya ada pesaing yang lebih hebat, kemudian penjualannya menjadi turun. Ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga akan turun, sehingga perusahaan kalau terlalu banyak penurunan permintaan produk, ini bisa jadi malah produknya tidak terjual sehingga akan mengalami kerugian. Kerugian yang terlalu besar akan mengakibatkan yang namanya kebangkrutan. Kemudian yang ketiga, turunnya harga-harga. Nah, bisa jadi ketika kita memproduksi dengan bahan baku yang sama harganya, namun ketika terjadi penurunan harga secara massal ya di pasar, misal tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah, atau mungkin adanya
impor yang terlalu tinggi menyebabkan harga-harga di pasar menjadi turun. Nah, ini akan mengakibatkan turunnya harga-harga sehingga produk kita misal dinilai terlalu mahal oleh pasar, itu pun juga menjadikan produk tidak laku atau nanti mengharuskan harga kita turunkan seperti itu. Nah, ketika harga itu turun, maka pendapatannya juga akan turun. Ketika itu tidak nutup dengan biaya yang dikeluarkan, maka akan muncul pula kerugian seperti itu. Nah, kemudian maksud dari tujuan reorganisasi. Maksud diadakannya reorganisasi suatu perusahaan atau badan usaha yang pertama, secara internal dia pengen menghilangkan adanya kegagalan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, ingin memperbaiki struktur modalnya. Semoga nanti kedepannya ya bisa lebih baik lagi future financingnya, jadi pendanaan di masa depan. Semoga dengan reorganisasi ini kan nanti akan memperbaiki struktur modal ya, dari kaitannya jumlah modal sendiri dan juga hutang-hutangnya ini akan diatur kembali gitu supaya tidak mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, untuk memungkinkan perusahaan dapat membayar dividen lagi. Nah, biasanya kalau perusahaan itu bangkrut ataupun rugi, dia tidak akan punya uang sisa atau laba ya, laba sisa yang bisa dibagikan ke para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Sehingga biasanya perusahaan kalau mau rugi atau sudah rugi ya, itu tidak lagi membayar dividen. Nah, kalau diadakan reorganisasi ini harapannya bisa kembali memberikan dividen sehingga pemegang saham pun merasa sejahtera. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh modal baru, terutama modal kerja. Nah, di sini ketika terjadi reorganisasi diharapkan nanti ada pihak-pihak yang yakin ya bahwa dengan adanya reorganisasi ini perusahaan mampu bangkit kembali dan mampu meningkatkan penjualannya kembali sehingga dapat kembali bangkit dan memperoleh keuntungan, sehingga di sana reorganisasi ini juga diharapkan bisa menarik ya para pemodal baru, terutama dalam hal modal kerja. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi beban tetap dan sebagainya. Beban, nah ini tadi kaitannya dengan hutang-hutang dari perusahaan, biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini dengan reorganisasi semoga bisa berkurang. Kemudian selanjutnya, untuk tujuan diadakannya reorganisasi ialah agar perusahaan sesudah diorganisasi itu bisa memiliki posisi finansial yang lebih sehat dan kuat, sehingga nanti bisa memperoleh keuntungan yang bisa dibagikan ke para pemberi modal dan juga para pemegang sahamnya seperti itu. Oke, kemudian untuk cara melenyapkan saldo kerugian, ini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, dengan cara mengurangi modal sahamnya untuk menutupi kerugian. Jadi modal saham dikurangi, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Mengurangi modal saham yang pertama bisa dengan cara mengurangi nilai nominalnya. Gitu, nilai nominal saham dikurangi sampai jumlah yang dikehendaki. Nah, ini biasanya kerugiannya adalah kalau saham itu nilai nominalnya diturunkan, biasanya akan memperburuk citra dari saham perusahaan itu ya. Jadi pernah misal perusahaan itu mengurangi nilai nominalnya, menurunkan, itu akan terbaca oleh investor bahwa perusahaan itu pernah mengurangi nilai nominalnya gitu, sehingga ini akan menjadi berita yang cukup kurang bagus ya di masyarakat ketika nilai nominal itu diturunkan. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara mengeluarkan saham baru dengan menarik saham lama dengan perbandingan tertentu. Nah, ini maksudnya jadi misal yang tersebar sekarang ada 10 lembar saham gitu ya. Nah, 10 lembar saham itu nanti ditukarkan dengan 5 lembar saham baru tapi nilai nominalnya sama. Jadi ini namanya kalau seperti ini reverse stock ya. Jadi yang awalnya kita punya 10 lembar saham dengan nilai 10.000 itu ditukar sama perusahaan jadi cuma 5 lembar saham tapi nilai nominalnya sama seperti itu.
Jadi pengurangan jumlah lembar sahamnya gitu. Jadi tapi nilai nominalnya tetap sama. Awalnya kita punya 10, nilai nominalnya 10.000, kemudian ditukar dari 10 itu menjadi 5, tapi nilai nominalnya sama 10.000. Nah, ini untuk mengurangi modal saham tadi ya, lembar sahamnya dikurangi seperti itu, tapi nilai nominalnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, penyerahan sebagian saham oleh para pendiri kepada perusahaan. Jadi misal masih ada beberapa saham yang dimiliki oleh ownernya, supaya perusahaan itu tidak perlu membayar dividen atau pengembalian ke para pendiri. Ini sahamnya itu diberikan ke perusahaan supaya perusahaan itu tetap memiliki modalnya sendiri ya. Jadi modalnya nggak kebanyakan di orang lain sehingga dia tidak terbebani ya untuk kewajibannya memberikan dividen atau keuntungan ke para pemilik saham seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara mengurangi jumlah hutangnya. Nah, jumlah hutang-hutangnya ini dikurangi, biasanya menguranginya tuh ke jumlah utang pokoknya. Nah, untuk bisa mengurangi utang pokoknya itu harus mendapatkan persetujuan dari para kreditur gitu. Jadi misal jumlah hutang plus bunganya sekian. Nah, misal kita diperbolehkan jumlah hutang pokoknya dikurangi dulu gitu. Nah, itu kesepakatan ya, harus ada persetujuan dari krediturnya. Nah, kemudian selanjutnya cara untuk mengurangi beban-beban tetap ya, yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan itu kita kurangi dengan beberapa cara. Nah, metode yang digunakan untuk mengurangi beban-beban tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan itu disebutnya dengan istilah deklarasi ring. Nah, deklarasi ring ini dari hak-hak pemberi modal dijalankan gitu. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah saham preferen kumulatif menjadi saham preferen biasa. Jadi yang awalnya jenis sahamnya adalah saham preferen kumulatif, ini bisa diubah menjadi saham preferen. Sehingga kalau misalnya kumulatif ini kan dividennya diberikan secara kumulatif ya. Jadi keistimewaan dari saham preferen kumulatif. Nah, ini diubah menjadi saham preferen biasa yang pembagian dividennya tidak dikumulatifkan. Kemudian yang kedua, mengubah obligasi menjadi saham preferen atau saham biasa. Jadi kalau obligasi ini kan hutang. Jadi supaya beban tetap ya, ini salah satunya kan hutang juga, supaya obligasi di mana di sini adalah hutang. Kalau hutang kan perusahaan wajib membayar ya, wajib membayar kalau sudah sampai jatuh temponya. Nah, ini pemegang obligasi bisa diubah pemilik obligasi ini menjadi kepemilikan saham. Jadi perusahaan yang membeli obligasi ya, pembelinya ini tidak lagi menerima jumlah pembayaran hutang, tapi sudah dianggap diubah menjadi saham misalnya. Jadi tadi pemilik obligasi menjadi pemilik saham. Kalau pemilik saham berarti kan tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk membayar hutang ya, tapi nanti memberikan imbal hasil biasanya dalam bentuk dividen seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengubah obligasi biasa menjadi obligasi pendapatan. Nah, ini yang awalnya obligasinya biasa, nah ini bisa diubah menjadi obligasi pendapatan. Nah, pendapatan ini biasanya tetap ya suku bunganya seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis dari reorganisasi itu sendiri ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tanpa menarik modal baru. Jadi melakukan reorganisasi tapi tidak melakukan penarikan tambahan modal baru. Dimana di sini biasanya diadakan ketika pada masa gelombang konjungtur menurun, depression, di mana tidak dibutuhkan jumlah modal kerja yang besar. Organisasi ini tidak membutuhkan penarikan modal baru. Jadi di masa ini dia tidak membutuhkan penarikan modal baru, tapi dia cukup mengubah dari besaran persentase berapa jumlah hutang yang sebaiknya dimiliki, kemudian jumlah modal sendirinya seharusnya berapa, seperti itu.
Nah, kemudian dengan menarik modal baru. Nah, ini baru kalau ada penambahan modal baru berarti tadi ya menambah jumlah modal dari perusahaan. Baik itu diperoleh dari kredit bank atau dengan menjual sahamnya ya. Jadi menambah porsi kepemilikan saham di luar dari para pemegang sahamnya, itu memberikan tambahan modal. Kemudian bisa juga dari kreditur dari perusahaan ya. Jadi perusahaan yang biasanya memberikan pasokan, misalnya memberikan hutang tambahan kaitannya dengan tambahan produksi bahan baku dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah reorganisasi dengan cara mengembalikan modal. Nah, ini dilakukan ketika perusahaan itu ingin mengembalikan saham-sahamnya di Bursa Efek berdasarkan kurs pada waktu itu. Jadi dia bisa membeli kembali saham-sahamnya gitu. Jadi yang awalnya sudah terjual, sudah dimiliki oleh masyarakat umum, oleh perusahaan dibeli kembali. Yang awalnya perusahaan cuma persentasenya 50% misalnya, yang 50% sisanya dijual di Bursa Efek. Nah, ini dibeli kembali, misal pengen meningkatkan pemilikan modal sendiri ya, modal sahamnya 70%, maka dia akan membeli 20% sahamnya lagi yang sudah terjual di Bursa Efek, di pasar, seperti itu. Nah, ini adalah 3 jenis reorganisasi. Jadi yang pertama, tanpa menarik modal baru, ini biasanya tidak ada tambahan modal. Yang kedua, dengan menarik modal baru, ini baru dilakukan penambahan modal, bisa dari bank, dari pemegang saham, atau dari kreditur perusahaan, ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan modal yang cukup besar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, mengembalikan modal. Nah, ini tadi ya, ketika modal itu sudah dijual ya, penjualan saham tadi di bursa, dia melakukan pembelian kembali. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.